Oke, kali ini kita akan tutorial singkat cara pakai aplikasi Trap Edit-nya. Untuk yang belum download, boleh silakan download dulu, ada di Play Store. Kalau yang udah, sekarang kita buka langsung aplikasi Trap Edit-nya. Nah, di tampilan awal, kita pergi dulu ke yang menu bar 3 baris. Kita klik, terus pilih setting. Nah, di sini kalau bahasanya mau kalian ganti boleh silakan, karena ada pilihan untuk bahasa Indonesia. Untuk yang nggak mau ganti juga nggak apa-apa. Terus masuk ke editor setting. Untuk tema, style fontnya atau ukuran teksnya boleh diganti-ganti sesuai keinginan sendiri aja. Dan yang paling penting di bagian general itu auto save-nya jangan lupa dinyalain. Nah, kalau tandanya udah kayak gini dia udah nyala berarti. Kalau masih kayak gini dia masih disable. Kalau gini udah enable. Oke, kalau auto save-nya udah di setting, sekarang kita kembali lagi ke menu awal. Terus klik menu. Oke, di sini yang bakal kepake banget buat kita itu ada yang menu project sama menu text editor. Kalau untuk yang learn to code itu boleh silahkan kalian coba. Di situ nanti akan langsung menyambung ke W3 School. Sekarang kita lihat dulu yang bagian text editor. Nah, nanti di sini ada dua pilihan, ada yang basic HTML format, jadi udah ada codingan basic HTML-nya, dan ada yang empty editor, itu masih lembaran kosong. Kita coba dulu yang basic HTML. Nah, dia kayak gini. Terus kita kembali lagi, nggak usah di save, pilih text editor lagi, terus ke empty editor. Nah, nanti kita bakal dikasih halaman yang kosong gini. Tapi karena untuk satu semester kita akan menggunakan aplikasi ini karena pembelajaran jarak jauh, sekarang kita pilih yang project aja. Jadi project itu dia kayak bikin satu folder biar nanti file kita kesimpan terus di folder itu. Jadi kita nggak usah pusing ya nyari-nyarinya. Klik yang plus. Nah, di sini ada create sama import. Kalau kalian mungkin pernah buat file HTML dan mau dibuka di aplikasi Trap Edit, bisa, itu tinggal diimport aja. Tapi karena kita baru, kita create aja, create new project dulu. Sini kita kasih nama untuk foldernya. Untuk nama folder bebas ya, asal bisa diingat-ingat. Nah, kalau udah, sekarang kita klik foldernya. Foldernya masih kosong, sekarang kita tambahin. Klik yang plus. Terus pilih yang new file. Nah, sekarang kita bikin dulu nih nama filenya. Ibu bakal kasih nama format text. Ingat ya, ngasih nama file, jangan dikasih spasi. Udah, kalau udah kita pencet done atau enter. Nah, ternyata untuk di Trap Edit itu harus dikasih langsung format filenya apa. Kayak misalnya kita mau bikin halaman web, berarti formatnya itu HTML, kita langsung ketik .html. Terus done. Oke, baru berhasil. Nah, sekarang kita buka filenya. Karena masih kosong gini, jadi kita bikin dulu struktur dasar HTML-nya. Oke, enaknya di Trap Edit itu, kita udah langsung dikasih penutupnya. Jadi karena kalau bikin web itu harus ada tag pembuka dan tag penutup, jadi sekarang ini ditaruh ke bawah aja. Kita bikin dulu struktur lainnya, itu ada head. Kosongin dulu aja. Terus kita bikin bodinya. Terus kita bikin footer. Oke, nanti yang nggak kepake tinggal dihapus. Karena sekarang tentang format teks, jadi ibu bakal isi di sini. Kita coba bikin heading dulu. Heading itu kodenya H1. Ini heading 1. Oke, kalau udah, kita klik yang titik 3 di atas.
Terus pencet save. Kalau udah tersimpan, sekarang kita run atau dijalankan pakai yang tombol play ini. Nah, ini kira-kira nanti kalau di browser itu tampilan web kita baru kayak gini. Sekarang kita tambahin heading yang lain, coba kita bikin heading 2. Oke, karena tadi udah auto save, jadi nggak perlu pencet save lagi, kita langsung jalankan aja. Nah, gini. Terus kita bisa tambahin lagi, coba misalnya yang bold. Oke, langsung jalankan. Nah, ini teks yang boldnya, buat perbandingan kita bikin juga teks biasanya, langsung di sebelahnya aja. Oke, ini kelihatan ya bedanya antara teks biasa dengan teks bold. Nah, sekarang gimana caranya kita akan membuat tulisan ini teks biasa itu ada di baris baru. Nah, caranya itu kita harus tambahin perintah BR. Kalau BR ini nggak perlu ada penutup juga nggak apa-apa. Fungsi BR ini kalau di Microsoft Word itu sama aja kayak enter untuk membuat baris baru. Jadi kalau di halaman web itu enter itu nggak bisa dibaca, makanya kita perlu kode BR ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, dia pindah ke bawah. Kemudian di sini ada gambar layar komputer, itu kalau kita klik, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan layar komputer. Cuman karena kita ini masih basic, belum yang tampilan yang complicated, jadi belum terlalu kelihatan bedanya. Oke, jadi kalau kalian mau tambahin atau mengisi konten di web, itu usahakan diisi pada bagian bodinya. Karena ini head nggak kepake, kita hapus. Footer juga kita hapus. Nah, jadi kayak gini nggak apa-apa. Nanti ke bawahnya kalian bisa mau kasih yang lain juga. Nah, gini. Ini juga bisa. Jadi untuk isi kontennya silahkan kalian coba-coba sendiri. Pakai perintah yang ada di modul atau mau nyari sendiri juga boleh. Yang penting masih tentang format teks pada HTML. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat.